Shalom, selamat hari Minggu, jemaat, teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ataupun mungkin ada teman yang baru pertama kali ikut ibadah online di channel Damai Sejahtera. Di hari ini kita kembali merenungkan, mengalami kehadiran Tuhan di masa krisis, tentunya di masa krisis pandemi ini. Kalau kita kilas balik selama 6 bulan ini ada sedikit survei yang menunjukkan, ini kambuh lagi nih, sedikit survei yang menyatakan, ini secara umum di dunia 1 sampai 6 anak muda usia 18 sampai 29 tahun di PHK selama pandemi. Lalu di Indonesia 6 dari 10 orang di Indonesia dirumahkan. Berarti kira-kira saat ini ada 60% yang biasanya bekerja, sekarang ini harus tinggal di rumah. Lalu yang krisis yang tentu selain kesehatan yang sangat menentukan juga bagaimana dengan krisis pendidikan. Jadi selama kira-kira 11 hari ini saya ada di Jawa Tengah, saya melakukan retreat pribadi. Itu saya pulang tadi pagi ketemu dengan tetangga saya, biasanya hari Sabtu itu mereka masih kerja. Lalu curhat, ya ini gara-gara PSBB kami dirumahkan lagi. Gara-gara PSBB kerja hanya 3 hari seminggu. Dan itulah cerita yang kita dengar kemanapun kita melangkah. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang mengenal Tuhan, di mana Tuhan di tengah pandemi ini. Nah, selama 6 bulan ini, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 itu sering sekali kita dengarkan. Dan sampai saat ini pun kita tahu, badai di luar itu terlihat dan terasa nyata. Sampai saat ini, begitu kita keluar, petugas sudah ngecek apakah Anda pakai masker. Kita tahu kita masih menghadapi hantaman dari badai virus corona. Lalu ketika kita berpapasan atau buka sosial media dan sebagainya, kita juga melihat, oh ada yang di PHK, ada yang sebagainya. Bahkan 6 bulan ini, saya yakin semua kita ada kenalan, mungkin juga keluarga, yang apakah memang hanya terinfeksi atau mungkin saat ini masih mengalami goncangan karena ada orang yang dikasihi meninggal karena corona. Jadi kita semua tahu badai di luar terlihat dan terasa begitu nyata dan begitu menghantam kehidupan, memporak-porandakan segala tatanan kehidupan kebiasaan kita. Bagaimana dengan badai dalam diri kita, dalam hati batin sanubari kita? Bagaimana badai dalam kehidupan dan keluarga Anda selama 6 bulan ini? Tidak bisa kita ingkari. Dan kalau kita lihat di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, murid-murid ini di dalam perjalanan bersama Yesus mengalami badai yang real dan nyata. Mereka ini sebagian besar adalah anak-anak yang besar di Danau Galilea dan mereka tahu ini badai yang luar biasa yang tidak bisa mereka prediksi dan membuat mereka gentar. Saking gentarnya kita tahu Markus mencatat mereka lupa ada Kristus yang di tengah, ada Kristus yang berkuasa atas badai, atas alam dan sebagainya. Dan ketika kita tahu Kristus bangun, Kristus menenangkan badai yang bergelora itu. Nah, selama 6 bulan ini kita mungkin sudah banyak mendengar khotbah, mendengarkan bagaimana kehadiran Kristus di dalam perahu kehidupan kita, biduk rumah tangga kita. Di dalam kehidupan gereja kita, apakah kita juga sudah membiarkan Kristus menenangkan badai di dalam hidup kita? Kita tahu badai di luar masih akan bergejolak, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun.
Mungkin 1 tahun lagi soal kesehatan sudah bisa diatasi. Bagaimana dengan situasi pendidikan, situasi ekonomi? Bagaimana dengan badai dalam diri kita? Pandemi sudah lebih dari 6 bulan, apakah kehadiran Kristus sudah menenangkan badai yang ada di dalam diri kita? Kita tahu badai ini akan masih terus bergelora, akan terus bergejolak. Tetapi melalui firman Tuhan, ketika kita hadir di hadirat Tuhan, baik secara virtual, ibadah online melalui HP Anda, televisi, sendiri ataupun bersama dengan teman. Saya mendoakan dan biarlah ini juga menjadi doa kita semua. Badai di luar itu akan bergejolak, bergelora. Tetapi saat ini juga, jika memang di antara kita masih mengalami goncangan, masih tidak menentu, ketakutan, bahkan mungkin membuat paranoid dan sebagainya, biarlah anugerah Tuhan membantu kita mengalami kehadiran Kristus. Ketika kita memang masih harus menjaga diri, memakai masker, menjaga jarak, menjaga kesehatan. Ketika kita masih begitu real, bagaimana supaya anak saya, saudara saya sendiri bagaimana bisa bersekolah dengan baik. Atau ada yang pergumulan begitu real, bagaimana saya bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah badai seperti ini, mari pertama-tama kita minta anugerah kehadiran Kristus menenangkan badai di dalam diri kita. Sehingga kita sungguh boleh terlebih dahulu menikmati ketenangan kehadiran Kristus. Dan ini yang pertama, apakah Kristus itu sudah hadir menenangkan? Menenangkan badai di dalam diri kita sehingga kita bisa dengan penuh ketenangan, penuh kedamaian melihat badai yang ada di luar dan bisa berusaha bagaimana kita bisa tinggal di dalam skoci penyelamat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita sudah banyak, Anda pernah nonton film Titanic, ketika kapal karam, berapa banyak orang yang panik, berapa banyak orang yang kemudian sadar pergi mencari skoci. Jangan sampai karena kita panik, tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan, tidak merasakan kehadiran Tuhan, skoci yang di depan mata pun tidak kita perhatikan. Itu pentingnya bagi kita ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kemudian menenangkan diri kita, kemudian kita melangkah bersama Tuhan untuk mencapai masuk ke dalam skoci itu. Ketika kita masuk ke dalam skoci itu, kita tahu itu pun kita masih terus digoncang badai yang ada di depan. Di saat itu kita masih harus terus berpegang erat tangan Tuhan yang berada bersama dengan kita. John Wesley, perintis dari Metodis, sebelum dia meninggal pada usia 88 tahun. Ini adalah wejangan khotbah beliau yang terakhir dan menjadi kutipan yang sangat terkenal. The best of all is God is with us. Yang terbaik adalah Tuhan bersama dengan kita. John Wesley tidak mengalami pandemi COVID-19, tetapi hidupnya juga penuh dengan badai. Ketika dia mengikuti panggilan Tuhan untuk berkhotbah di luar gereja, untuk berkhotbah di pasar-pasar, untuk melayani orang yang jauh dari gereja. Pada saat itu dia harus menerima konsekuensi. Di bahasa Inggrisnya excommunicated. Excommunicated itu artinya bisa bilang di skor, tapi arti sebenarnya itu adalah di nonaktifkan. Dan dia bukan hanya tidak boleh khotbah di gereja. Sebenarnya dia juga tidak diizinkan untuk menerima perjamuan kudus bagi orang yang diekskomunikasi pada zaman itu. Kita bisa merasakan kepedihan dia ketika mengalami seperti diputus begitu saja. Dan sampai akhir hayatnya dia tidak diterima kembali.
300 tahun kemudian barulah gereja Inggris, Church of England menerima dia kembali. Sehingga juga rekonsiliasi, ada covenant antara Methodist dan gereja Anglikan. The best of all is God is with us. Yang terbaik adalah Tuhan bersama dengan kita. Badai itu real, badai itu nyata. Dia bisa menghantam kita sampai kita tidak berdaya. Tetapi ketika kita tidak berdaya itu, kita tahu Tuhan menopang kita. Bagaikan batu karang yang teguh, dia tidak bisa digoyahkan. Sehingga ketika kita juga berdiri bersama Tuhan itu, badai itu kita bisa kuat menghadapi badai bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh John Wesley. Di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan pelayanan, sering juga dia disalahpahami, tetapi dia menjalani bersama dengan Tuhan. Sehingga kita lihat kegerakan Metodis itu bisa bertahan sampai saat ini. Nah, kita lihat banyak hal di dalam hidup ini tidak dapat kita pahami. Banyak yang juga tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak tahu apakah bagi yang menikah, apakah anak ini kemudian akan menjadi seperti apa. Kita hanya bisa mendoakan, kita bisa berusaha terbaik memberikan pondasi. Kita yang berusaha, kita juga mencoba memberikan pondasi yang baik untuk bisnis. Tetapi ketika pandemi datang, kita juga semua gelagapan. Apa yang harus kita lakukan? Banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan. Termasuk kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita nanti sore atau besok atau bulan depan, di luar kendali kita. Dan kita juga tidak tahu pasti bagaimana munculnya virus corona versi 2 katanya, SARS-CoV version 2. Kita juga tidak tahu bagaimana kehidupan pasca pandemi ini. Kita hanya bisa meraba-raba dan menerka-nerka. Orang yang saintis, mereka bisa dengan data, oh nanti ini seperti ini. Para pengamat gereja juga melihat, oh gereja akan seperti ini. Ini sudah biasa online, nanti susah lagi disuruh datang. Dan mungkin ini online, ini adalah gereja masa depan dan sebagainya. Kita hanya bisa meraba-raba dan menerka-nerka. Kita tidak bisa mengatakan ini pasti seperti ini. Siapa yang bisa mengatakan pasti? Sampai saat ini juga siapa yang bisa mengatakan pasti vaksin itu akan tersedia bulan Januari. Kita semua berusaha semaksimal mungkin termasuk pemerintah. Tetapi ketika di dalam ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita, bagi kita yang memiliki Roh Kristus hadir dalam hidup kita, inilah saatnya mengingatkan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan membiarkan kehadirannya menggenggam erat tangan kita. Kita tahu Tuhan kita tidak terbatas. Kita sering menyanyikan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Benar? Kita juga tahu ketika kita tak berdaya, Tuhan itu ada. Ketika kita tak berdaya, pertolongannya itu nyata bagi kita. Dan disinilah saat kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan yang menuntun kita step by step. Yang menuntun kita hari lepas hari. Dan membiarkan kehadirannya bersama dengan damainya itu yang menenangkan kita. Sehingga di dalam sekoci yang sudah kita tempati ini, kita bisa mulai melihat ini badai ini benar, tapi saya ada Kristus. Mulai bisa melihat bagaimana saya bisa menapak hari lepas hari. Nah, di sini saya juga teringat dengan ketika bangsa Israel, mereka yang sudah 40 tahun dipimpin oleh Musa. Kalau Musa 120 tahun dengan latar belakang pendidikannya dan sebagainya, wibawanya, mereka tahu, mereka yakin Musa ini hamba Tuhan bisa memimpin orang Israel mengalahkan, mengatasi segala rintangan. Nah, ayat ini diambil adalah setelah Musa serah terima kepada Yosua. Yosua itu adalah lahir sebagai budak,
Lalu dia mengikuti, menjadi asisten pribadi Musa, mengikuti Musa dan sebagainya. Dan dia juga dibandingkan makan garam dan sebagainya atau pengetahuan, dia tidak pernah dilatih untuk menjadi seorang raja. Beda dengan Musa yang memang dipersiapkan untuk jadi raja. Nah, di sini kita bisa membayangkan Yosua yang harus memimpin bangsa Israel melewati, masuk ke tanah Kanaan, mengalahkan suku-suku sebagainya, rintangan ada di depan. Ketika itu Tuhan melalui Musa mengingatkan Yosua berkali-kali. Kita bisa baca di buku kitab Ulangan, kita bisa baca di kitab Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saya pilih gambar ini, kalau Anda perhatikan, ini adalah tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini adalah simbol kehadiran Tuhan. Kemana mereka pergi, ada Tuhan yang hadir menyertai mereka. Dan hari ini juga kita akan memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus juga merupakan perjumpaan kita dengan Kristus. Roti dan anggur bagi kita itu juga adalah kehadiran Kristus, anugerah Kristus di dalam hidup kita. Dan saya rindu mengajak kita semua, setiap hari, bukan hanya ketika minggu pertama kita melakukan perjamuan. Mari kita merayakan, menikmati, mengalami hadirat Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita ambil waktu sejenak untuk merasakan hadirat Tuhan. Di rumah kita mungkin ada simbol salib, mungkin ada simbol Alkitab dan yang lainnya. Mari kita benar-benar menghayati, merasakan hadirat Tuhan dan meminta Tuhan supaya kita berjalan bersamanya menapak hari yang Tuhan berikan kepada kita. Setelah berbicara dengan banyak jemaat, dengan orang Kristen dan sebagainya, kita bersyukur sebagian besar orang Kristen di saat-saat sulit ini mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka ini merasa mereka ini berserah, ada iman yang terus menopang. Sehingga dibandingkan mungkin banyak yang lain, mereka ini merasakan pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya yakin dan ini doa saya, semoga kita yang mengikuti ibadah online ini, kita ini saat ini sudah ada di Skoci Pengaman bersama dengan Tuhan Yesus. Bagi kita yang mungkin merasa masih seperti gelagapan atau masih nyangkut di kapal yang karam itu, mari minta Tuhan Yesus membantu Anda untuk masuk ke dalam Skoci Pengaman ini. Bagi kita yang sudah ada di dalam, bagaimana dengan mereka yang kapalnya masih terus bergolak, yang belum masuk ke dalam Skoci? Mereka itu tidak jauh-jauh. Mungkin mereka itu ada di sekitar kita, bahkan mungkin di dalam keluarga kita. Mereka yang ketakutan kena virus corona. Kadang-kadang saya berpikir makin takut makin kena. Karena ketakutan itu melumpuhkan daya tahan kita. Tetapi ketika ada damai, kita bisa bersikap tenang. Oke, saya mau keluar, saya bawa hand sanitizer, pakai masker, saya jaga jarak dan sebagainya. Kita bukan hanya bisa menjaga tubuh sehat, juga bisa menjaga diri dan menjaga orang lain. Nah, bagaimana orang yang mungkin panik? Ini bagaimana dengan sekolah anak saya? Ini baru pakai HP, ini gurunya lagi ini, terus telepon mama bunyi karena dia pakai sekolahnya pakai telepon mama. Bagaimana dengan mereka yang bergumul? Tidak pandemi saja, hidup kami pas-pasan. Ini sekarang kena potong gaji. Bagaimana untuk hari esok? Mereka ini orang yang real sama seperti badai yang ada di sekitar kita.
kita tidak bisa hanya kita sendiri yang selamat. Ketika Kristus hadir di dalam skoci kita, hadir di dalam hidup kita. Ketika kita membiarkan kuasa Kristus, anugerah Kristus bekerja, kita akan muncul kedamaian, rasa syukur. Dan kasih Kristus menggerakkan kita untuk menjangkau. Mungkin kita tidak bisa menolong 100 orang. Mungkin tidak bisa menolong 10 orang. Tapi mari kita perhatikan 1-2 orang yang memerlukan pendampingan, memerlukan kehadiran Kristus yang real melalui kehadiran kita. Sehingga mereka juga merasakan ada Tuhan yang peduli. Ada Tuhan yang benar-benar juga real. Dan iman kepercayaan kita itu juga menjadi real bagi mereka. Jadi mengalami krisis, mengalami hadirat Tuhan di masa krisis ini. Tidak cukup kita menghadiri. Ketika hadirat Kristus hadir dalam hidup kita, itu akan terpancar dari pikiran, hati, ucapan, perbuatan kita. The best of all, God is with us. Yang terbaik adalah Tuhan bersama dengan kita. Dan kita lihat, saya ingin melalui perenungan hari ini, dan kita juga akan menerima perjamuan. Biarlah roti dan anggur ini sekali lagi menguatkan kita, mengalami dan membiarkan Kristus hadir tinggal dalam hidup kita, menenangkan badai dalam diri kita. Sehingga kita bisa kuat menghadapi badai di luar yang masih bergejolak bersama Kristus. Saya mengajak kita semua, ambil waktu minimal 2 kali sehari. Pagi hari ketika kita bangun, tidak usah lama-lama. Beberapa menit kita berdiam di hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Lalu kita meminta supaya kita boleh melangkah bersama Tuhan untuk hari yang baru. Di tengah-tengah hari ketika kita istirahat atau malam hari, kita berhenti sejenak merasakan hadirat Tuhan. Berdoa secara hening. Dan di dalam doa kita, setelah kita merasakan hadirat Tuhan, menenangkan hati pikiran kita. Tuhan juga akan memampukan kita untuk melihat dengan jernih masalah, rintangan, badai yang menghantam kita. Memampukan kita untuk mengatasinya. Sesudah itu mari kita pikirkan siapakah orang di sekitar kita. Sanak saudara, tetangga, kolega yang masih bergumul mengatasi badai. Yang mungkin juga belum masuk di dalam skoci pengaman itu. Doakan 1 atau 2 orang yang Tuhan taruh dalam hati Anda. Kita tidak mungkin tidak bisa menyelamatkan orang satu kampung, 1 RW, 1 RT. Tidak bisa menyelamatkan seluruh keluarga besar kita. Tetapi siapa orang yang Tuhan taruh dalam hati pikiran kita? Pertama-tama mari kita doakan mereka. Bawa mereka ke hadirat Tuhan melalui doa kita. Ketika kita berdoa, biarkan roh Tuhan menuntun Anda. Bagaimana saya bisa membantu mereka masuk ke dalam skoci pengaman itu. Merasakan hadirat Tuhan melalui kehadiran saya. Itu yang pertama. Mungkin mereka bukan yang pertama-tama mungkin belum minta bantuan sembako dan sebagainya. Tetapi hanya membutuhkan seseorang yang menunjukkan rasa peduli. Iya, kami memahami, kami merasakan. Mari kita hadapi bersama. Ketika kita melakukan itu dan mungkin Tuhan akan membuka langkah yang kedua. Bagaimana Anda bisa mengulurkan tangan pertolongan yang real sehingga orang tersebut juga boleh mengalami hadirat Tuhan, merasakan pertolongan dari Tuhan seperti yang kita rasakan. Mari saudara sekalian,
Kita sambil merenungkan, saya minta musik boleh dimainkan. Kita akan memasuki perjamuan. Mari kita siapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Sebelum kita datang ke meja Tuhan menerima roti dan anggur sebagai anugerah bagi kehidupan kita, mari terlebih dahulu kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Bawa diri kita ke hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh minta Roh Kudus mempersiapkan hati kita. Sehingga anugerah Tuhan sungguh boleh dicurahkan bagi hidup kita. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Baik ketika kami mengalami sukacita, atau ketika kami menghadapi masalah atau badai pandemi secara pribadi, sebagai satu keluarga, sebagai satu gereja, bahkan sebagai satu umat manusia. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Tetapi Tuhan, sering mungkin kami yang lalai. Kami tidak menyadari kehadiran-Mu. Bahkan mungkin kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri, agenda kami sendiri, dan kami menutup pintu hidup kami untuk kehadiran-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan saat ini biarlah Engkau Roh Kudus membantu kami membuka pintu hati kami, menerima kehadiran-Mu, mempersiapkan hati kami sehingga kami sungguh layak, kami sungguh mampu menerima anugerah yang Engkau curahkan melalui roti dan anggur ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu." Sesudah itu dia mengangkat cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu bagi pengampunan dosamu."
Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan anugerah-Mu sehingga roti dan anggur ini sungguh boleh menjadi anugerah di dalam kehidupan bagi setiap kami yang menerimanya. Engkau memberkati setiap roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Biarlah setiap pribadi, setiap orang yang menerimanya, mereka merasakan anugerah Tuhan dalam hidup mereka, kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, damai Kristus dalam hidup mereka, sehingga kehadiran-Mu menenangkan badai yang ada di dalam hidup kami, badai yang ada di dalam hati kami, memampukan kami juga untuk menghadapi badai yang bergelok di luar bersama dengan Engkau. Terima kasih Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengundang Anda untuk mengambil roti dengan penuh ucapan syukur, dengan iman. Roti ini adalah tubuh Kristus, anugerah yang diberikan kepada kita. Mari kita angkat cawan kita. Yesus berkata, "Ini adalah darahku yang ditumpahkan bagimu, bagi pengampunan dosamu." Dengan iman, dengan ucapan syukur, mari kita meminum cawan kita. Kita meminta tim ibadah untuk menyanyikan lagunya. Kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia puaskan rasaku. Besar kasih Allah pada kita. Tuhan, sungguh besar kasih-Mu pada kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Biarlah perjamuan ini sungguh memateraikan kasih-Mu, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami, setiap kami yang menerima roti dan anggur ini, kami tahu Tuhan Engkau mengasihi. Dan biarlah kasih-Mu, damai-Mu mengalir dalam hidup kami, mengalir keluar dari hidup kami untuk menjamah orang-orang yang ada di sekitar kami. Ketika kami boleh nyaman, kami boleh penuh damai di dalam sekoci, karena kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah kami juga boleh mengulurkan tangan kami, kehadiran kami bagi orang yang ada di sekitar kami, sehingga Engkau juga boleh hadir melalui kehadiran kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kebesaran-Mu. Biarlah kami boleh terus belajar beriman kepadamu, berserah kepadamu. Kami tidak tahu apa yang akan dibawa oleh hari esok. Kami juga tidak tahu bagaimana kehidupan setelah pasca pandemi ini. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Engkau sedang mengerjakan hari depan yang lebih baik bagi kami. Sebagai pribadi,
sebagai gereja, sebagai satu umat manusia. Biarlah Tuhan kami sungguh boleh berjalan bersamamu, menyongsong hari depan yang Tuhan persiapkan. Terima kasih Bapa. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan Mari kita buka hati kita, persiapkan diri kita, terimalah anugerah dari Tuhan kita sendiri. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, persekutuan dan kekuatan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau, memberikan engkau ketenangan, kedamaian, menjadikan engkau sebagai kehadiran Tuhan bagi keluargamu, bagi orang yang ada di sekitarmu. Sehingga bersama dengan Kristus, engkau bisa mengatasi badai yang Tuhan izinkan terjadi pada saat ini. Amin.